apa namanya mengenai budaya Sunda. Mungkin saya dari kecil lah udah berkecimpung ya sebelum sekarang bisa ngelatih lah istilahnya punya Pak Guru. Dulu saya juga belajar gitu kan dari guru-guru saya gitu, dari menjak SD juga lah, SD sampai SMP. Terus waktu SMA kesananya kita udah los kan kerja, terus sekarang kita alhamdulillah bisa membangkitkan lagi seni budaya Sunda ya, khususnya di bela diri. Bela diri pencaksilat. Kita mulai bangkit lagi tahun 2010. Emang sih senian Sunda sempat mati suri lah. Khususnya pencaksilat pernah beberapa lama mati suri, nggak ada kegiatan lah kasarnya, nggak ada event apa-apa. Alhamdulillah sekarang mah udah ramai lagi gitu ya buat seni-seni Sunda ya, khususnya pencaksilat. Selain pencaksilat juga Jaipong ramai, alhamdulillah di mana-mana suka sering ada kegiatan pasangiri gitu kan, festival. Sekarang ya pemerintahnya udah mendukung gitu buat pengembangan seni budaya Sunda itu udah bagus lah baik. Sekarang. Berarti selain dari dari budaya Sundanya itu kan tadi bela diri, kemudian kesenian. Selain itu ada lagi Pak budaya Sunda yang memang Bapak tekuni gitu Pak? Enggak, paling itu aja. Keduanya ya, kesenian dan bela diri. Baik Pak. Pertanyaan yang kedua yaitu seberapa penting budaya Sunda dalam pandangan Bapak? Menurut saya sangat penting lah. Jadi kan ciri budaya itu yang utama gitu, ciri khas suatu daerah itu budayanya gitu. Kalau budaya mati istilahnya, jadi daerah itu udah nggak ada udah nggak ada jiwanya lah kalau kita bisa bilang begitu kan. Kayak di Sunda gitu kan banyak sekali lah kesenian Sunda, terutama ya di daerah-daerah pinggiran juga banyak, hidup lagi gitu, masih bisa bertahan lah. Pemahaman Bapak, bagaimana posisi budaya Sunda saat ini? Menurut pengetahuan saya, budaya Sunda saatnya udah lebih baik lagi lah, berkembang lagi, udah bisa sampai tembus ke luar negeri gitu kan. Udah banyak peminat di luar negeri, kita banyak perguruan-perguruan pencaksilat khususnya yang kita tekuni itu yang punya cabang gitu di luar negeri. Jadi semenjak udah ada pengakuan dari UNESCO gitu deh. Iya. Sebagai harta warisan benda kan. Jadi harta warisan budaya. Terkenal lah pencaksilat dari Indonesia inilah, khususnya dari Jawa Barat. Iya betul ya. Selain bela diri ini juga kesenian kita juga dikenal gitu ya sama orang luar. Lalu bagaimana menurut Bapak ya, bagaimana cara memulai ataupun melestarikan budaya Sunda? Ya, mungkin kita harus kembangkan ke generasi penerus khususnya anak-anak yang zaman sekarang lah, zaman milenial kan, kadang mereka sibuk dengan gadgetnya. Kita jadi menghilangkan sedikit kecanduan lah. Jadi ada waktunya kita latihan silat, jadi mereka nggak terlalu ke gadget gitu kan. Oh iya, jadi lebih memanfaatkan waktu supaya mereka tidak terus-menerus ke gadgetnya ya. Gitu. Tapi dimanfaatkan untuk berlatih misalnya bela diri, pencaksilat, kemudian tadi juga Bapak bilang kesenian ya, itu kan sangat bermanfaat dan juga bisa menjadi cara kita untuk melestarikan budaya Sunda. Baik, yang terakhir itu menurut Bapak apa solusi untuk mempertahankan eksistensi budaya Sunda itu sendiri? Ya, mungkin membuat kedepannya dari pihak pemerintah, dari setempat walaupun nasional gitu kan, lebih gencar lagi lah istilahnya mengadakan kegiatan kebudayaan, jangan dari komunitas sendiri yang muncul gitu. Kadang tapi difasilitasi lagi oleh pemerintah ya Pak ya untuk itu. Untuk pertanyaan pertama itu, sejauh mana Ibu mengenal budaya Sunda? Kayaknya nggak terlalu mengenal sih sebetulnya, karena mungkin walaupun lahir di sini ya, tapi
karena campuran Jawa sama Sunda, jadi nggak terlalu kenal banget budaya-budaya Sunda sebetulnya. Lalu seberapa penting budaya Sunda dalam pandangan Ibu? Sebetulnya harusnya penting, karena kan harus dilestarikan ya. Cuma karena mungkin pengetahuannya kurang soal budaya Sunda, pada akhirnya jadi kurang tahu. Nah, bagusnya sih memang ada yang mengkampanyekan kembali, misalnya budaya-budaya Sunda tuh kayak gimana aja. Jadi supaya generasi-generasi yang sekarang itu jadi tahu gitu, ada apa aja sih di kebudayaan Sunda yang perlu dilestarikan gitu. Sepemahaman Ibu, bagaimana sih posisi budaya Sunda saat ini? Ya itu tadi, jadi kayaknya kurang terdengar lagi ya kalau menurut saya ya, nggak tahu karena saya mungkin kurang mengenal lebih jauh gitu. Jadi kalau saya mungkin jadinya saat ini tuh kayak kurang terdengar aja sih budaya Sunda. Mungkin tadi juga sudah disebutkan beberapa cara untuk melestarikannya seperti dalam bentuk kampanye. Iya betul. Selain itu bagaimana gitu cara untuk melestarikan? Mungkin bisa juga bikin playdate teh. Sekarang kan banyak kegiatan anak-anak nih. Nah bisa misalnya kita bikin playdate, disisipin tentang kebudayaan Sunda. Contohnya juga misalnya bisa mainan tradisional yang mungkin pas zaman saya masih ada ya. Kan zaman sekarang mainan tradisional tuh udah kemana gitu, udah jarang. Bahkan anak-anak kan banyak yang nggak tahu misalnya ya permainan tradisional. Jadi ya bisa salah satunya kebudayaan Sunda itu bisa lewat playdate anak-anak. Nah mungkin cara untuk mempertahankan eksistensi budaya Sunda nih di saat yang seperti ini gitu, di saat budaya Sunda yang sudah mulai tidak terdengar. Iya, bikin kegiatan yang kontinu teh. Jadi misalnya bisa juga bikin komunitas kebudayaan Sunda. Jadi kan itu biasanya ada program nih. Kalau saya kan di komunitas literasi ada program ya secara kontinu nih. Jadi supaya masyarakat juga bisa kenal lagi, bisa tahu lagi lebih banyak tentang budaya Sunda, karena memang ada program yang berjalan secara kontinu gitu. Katanya dari komunitas itu? Iya, komunitas literasi. Dari Red Lot Cimahi. Iya. Sebelumnya papanya namanya Verina. siapa? Verina. Verina. Iya. Asli dari Lahirnya di Cimahi. nama komunitasnya apa? Red Lot Cimahi. Apa? Read Aloud Oh, Cimahi yang tadi membaca nyaring. Iya. Nah kita juga kan lagi mulai mengkampanyekan itu ya, budaya membaca ya sama anak-anak. Nah melalui kegiatan tadi playdate secara kontinu. Jadi anak-anak yang tadinya juga nggak tahu read aloud, nggak terlalu suka mungkin dibacain buku, karena ada kegiatan yang kontinu jadinya tertarik lagi. Nah bisa juga untuk kebudayaan Sunda seperti itu lewat kegiatan playdate gitu. Terima kasih makin. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya.